Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nindi Yusinta di video pusing. Mungkin banyak yang tidak berfaedah, tapi aku tetap membuat video ini. Jadi di video ini aku pengen sharing ke kalian tentang salah satu asuransi pekerja migran Indonesia di Korea yang menurut saya itu sangat menguntungkan PMI, itu sangat menguntungkan TKI. Jadi asuransi apa namanya? Namanya asuransi Kukmin Yonggem Bohum. Kalau nggak salah kuisis jenengnya nggak salah. Tapi kalau benar. Nah, asuransi Kukmin ini tuh apa toh? Asuransi Kukmin ini asuransi pensiun, teman-teman. Jadi mek guru TKI kok dapat pensiunan kok kayak pegawai negeri. Ya sebenarnya tuh gini sistemnya asuransi Kukmin ini. Jadi setiap bulan kita gajian itu ada nominal yang dipotong dan disetorkan ke kantor Kukmin. Jadi dari pekerja itu 50%, dari bosnya itu 50%. Jadi kalau seumpama dari gajiku setiap bulannya dipotong 100 ribuan, itu perusahaan juga harus ngasih 100 ribuan dan disetorkan ke kantor Kukmin, harus membayar gitu loh. Itu setiap karyawan itu beda-beda ya guys. Tapi aku nggak ngerti sih kalau yang menentukan besar kecil nominal itu tuh apa, itu aku juga kurang paham loh. Jadi dalam satu perusahaan, misal aku sama temenku itu tuh bisa aja Kukminnya itu beda. So mama aku 90.000, temanku bisa 100.000, atau aku 100.000, temanku bisa 120.000, kayak gitu loh tiap bulannya. Jadi kan tiap bulan itu kita tuh dipotong kan ya, mamanya kita dipotong 100.000, perusahaan juga dipotong 100.000, berarti kan total satu bulan kita tuh bisa nabung, ya kasarannya nabung lah, bisa nabung 200.000. Nah biasanya setiap setahun sekali atau setahun 2 kali ya, setahun sekali itu tuh kita tuh dapat laporan dari kantor Kukmin. Jadi kita tuh bisa tahu perusahaan kita tuh nakal apa enggak, dibayarin apa enggak, apa yang disetorkan cuma uang kita aja, potongan dari gajian kita aja, atau benar-benar perusahaan juga bayar, kita juga bayar, seperti itu. Nah, akan tetapi tidak semua perusahaan itu tuh jujur, banyak juga yang nakal. Harusnya kalau asuransi Kukmin itu kan ya pekerja 50%, bosnya 50%, seperti itu. Jadi ada juga kalau yang perusahaannya nakal itu, yang disetorkan itu cuma punya kita, jadi cuma potongan kita misal 100.000 ya, yang disetorkan cuma itu, dan perusahaan tuh nggak nyetor 100.000, padahal harusnya kalau kita dipotong 100.000, perusahaan juga ngasih setoran 100.000 ke kantor Kukmin, seperti itu. Nah, apa untungnya untuk TKI ya guys? Jadi kadang kan orang itu kebutuhannya tuh nggak menentu ya guys. Kadang kan yo enek sing mohon maaf banget, kadang udah kerja bertahun-tahun tapi karena kebutuhan keluarga, atau kita harus bayar hutang dan lain-lain, itu sampai entek kontrak duit, maksudnya banyak yang kejadian seperti itu. Udah habis kontrak sampai nggak punya apa-apa, maaf nanti nggak ada hasil, ada hasilnya tapi untuk melunasi hutang-hutang atau apa seperti itu. Nah iki yang jenis asuransi Kukmin iki kena dijaga nih, seperti itu, dan kita tuh pulang nggak dengan tangan kosong, seperti itu. Jadi asuransi Kukmin itu bisa dicairkan kalau kita udah selesai kontrak, guys. Misal kan kontraknya aslinya tuh 4 tahun 10 bulan ya kan. Kalaupun kita kita pengennya cuma 3 tahun terus pulang gitu, ya nggak apa-apa, itu masih tetap bisa dicairin gitu, diurus waktu beberapa hari sebelum kita pulang, kita bisa ngurus ke kantor Kukmin, kita serahkan persyaratan-persyaratannya untuk mencairkan. Nanti biasanya asuransi Kukminnya itu ditransfer ketika kita udah pulang ke Indonesia, seperti itu. Kan ada biasanya tuh ada rekening yang namanya Easy One.
yang udah langsung connect sama rekening kita yang ada di Indonesia ya. Nanti biasanya rekening yang kita berikan ke kantor Kukmin itu ya rekening Easy-One, yang namanya rekening Easy-One itu tadi. Jadi ketika kita sampai di Indonesia, uangnya udah ditransfer, bisa masuk seperti itu. Nah, yang aku salut lagi guys, ini aku ngalamin sendiri. Jadi waktu itu aku pulang kan waktu Desember. Nah, kejadian uang asuransi kan ya lumayan, bagiku lumayan besar, ya besar banget sih bagiku. Waktu itu ternyata tuh ada gimana ya, aku waktu setahun terakhir waktu mau pulang itu kan lagi bangun rumah ya kan, jadi gaji suami sama gajiku itu tak jadikan satu terus dikirim gitu lewat rekeningku. Jadinya koyok dalam 1 tahun itu kan biasanya tuh TKI Korea itu dikasih batas gitu loh, batas maksimal sekian juta won ya, sekian juta won. Kalau melebihi batas itu tuh udah nggak bisa. Nah kebetulan waktu itu udah Desember, waktu Kukmin asuransi Kukminku, uang Kukminku mau ditransfer itu nggak bisa karena udah melebihi batas yang ditentukan gitu loh guys. Yaitu untungnya orang kantor sana itu menghubungiku lewat Kakao Talk, yaitu aplikasi yo sejenis WA dan lain-lain lah, yo ya aplikasi di Korea dewe gitu. Mereka kan pada pakai itu. Nah mereka menghubungiku lewat itu. Jadi orang kantor itu yo menghubungi orang kantor apa langsung orang tuh kemudian aku lupa ya guys. Kayak orang kantor deh kan. Oh enggak. Terus itu ada orang Indonesia juga yang bertugas di kantor Kukmin kayaknya. Itu terus menghubungiku, terus minta apa? Jadi aku tuh dikirimin file-file gitu, minta aku ngisi semuanya, aku tanda tangan, terus aku kirim lagi ke sana untuk pencairan itu dana Kukminku itu tadi. Lo alhamdulillah masih bisa gitu. Aku padahal aku stresnya setengah mati soalnya ya ini lumayan banget. Dan itu kan kayak tabungan kita selama 4 tahun 10 bulan bekerja di Korea ya tuh guys. Aku kan nggak pernah pindah pabrik, jadinya nggak pernah bolong gitu. Yo iman sampai duitnya hilang, tapi ternyata tuh enggak, semuanya tuh diurusin sampai beres. Saking yo alhamdulillah pihak sana tuh juga jujur gitu. Di sini nggak bisa ditransfer, ini kok rekeningnya tuh udah limit nggak bisa ditransfer gitu. Untungnya mereka tuh menghubungi gitu loh. Coba aja kalau tahu sendiri kan, coba aja kalau sistemnya itu mereka udah nggak jujur, mental korup kan nggak, ya paling duitku hilang gitu. Tapi ya untungnya masih isi rezekiku masih terselamatkan ya, alhamdulillah masih bisa dibuat ini itu gitu. Bersyukur banget sih. Kayak alhamdulillah kita tuh cuma TKI yo guys, kasarane aku tuh di sana tuh cuma kuli, tapi ada dana pensiun kayak gitu, terus ada dana asuransi lainnya yang masih bisa diklaim gitu. Bahkan ini aku tak sisip nih sekalian yo, bahkan ada apa, kita tuh biasanya kan ada koyok pajak pajak pendapatan lah, sodekse namanya. Itu pajak pendapatan yang dipotong juga dari gaji tiap bulan kita gitu. Jadi lihat kalau semakin besar gaji kita, juga potongan pajaknya itu semakin besar. Nah kebetulan waktu tahun 2019 waktu aku mau pulang itu ada kesempatan untuk ngeklaim ya guys, ngeklaim uang kembalian pajak gitu loh. Waktu aku pulang ke Indonesia itu tuh masih belum terproses. Aku emang udah mengajukan, tapi koyok belum di approve gitu, urung belum bisa cair uangnya. Nah waktu aku udah sampai di Indonesia, mungkin udah 1 bulanan atau 2 bulanan gitu loh, itu orang kantorku itu tuh menghubungi aku, Nindi ini uang apa jenenge, uang pajak kamu itu keluar kayak gitu, ini harus ditransfer kemana. Sumpah loh, alhamdulillah seenek wae rezeki nih seperti itu. Dan bayangkan mereka itu sejujur itu gitu loh. Jadi
Padahal kan data aku di sana kan udah ada ya guys. Kalau aku tuh pulang tanggal sekian, gitu kan online tuh udah ada datanya. Tapi masih aja suratnya tuh dikirim ke perusahaan, suratnya dari kantor pajak dikirim ke perusahaan, dan perusahaan minta tolong sama temenku suruh moto-motoin itu surat-suratnya dikirim ke aku. Dan apa orang kantor juga, orang kantor perusahaanku itu juga menghubungiku kayak ini harus gini seperti itu. Ya alhamdulillahnya itu masih rezekiku dan masih dapat gitu. Jadi buat kalian yang pengen jadi TKI Korea, yuk semangat. Soalnya banyak keuntungan-keuntungan yang mungkin di luar sana banyak orang yang belum tahu hal ini gitu. Ada asuransi pensiun, yaitu asuransinya tuh banyak banget gitu. Jadi walaupun uang kita dipotong tiap bulan, kita tuh nggak rugi guys, kasaran itu nggak rugi. Toh nanti sing bakalin betok celengan itu yo kita sendiri gitu. Asalkan kalau udah ini saranku yo, kalau udah ketemu pabrik perusahaan yang jujur, sistemnya jujur, itu nggak usah pindah-pindah pabrik deh, udah telatenin aja, nanti hasilnya ada kok, daripada kita tuh kayak cuma ngincer gajinya, oh di sana gajinya gede, di sana gajinya gede, kita kan nggak pernah kita kan nggak pernah tahu ya pabrik itu jujur atau enggak gitu. Kalau nggak jujur tuh yang rugi itu juga kita gitu loh. Harusnya ada hak-hak kita yang harus diterima, tapi juga apa, kalau pabriknya nggak jujur itu juga kita bisa kehilangan hak-hak kita gitu. Nah kok belibet banget sih, justru ngono lah intinya. Ya wes sampai di sini aja koyo yo bahas asuransi kecintaan. Oke, ini koyo dipotong wakeh lek kukmin nggak apa gitu, walaupun satu bulan 100.000 150.000 per bulan dipotong nggak apa-apa. Kalau kukmin ya guys, kalau asuransi kukmin toh nanti sing betok yo kita sendiri. Oke. Wes kalau masih kalau ada yang tanya-tanya soal gitu-gitu bisa komen di kolom komen. Oke, wes sampai di sini aja videoku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, saya Yusinta. Bye-bye.